kelahirannya, terus musyajarnya sudah saya susun semua, clear. Oke, sudah clear. Tinggal nanti ditunggu itunya kalau soal itu. Ubaidillah Al-Mahdi ini memang pendiri Daulah Fatimiyah. Kemudian anak-anaknya sampai dinillah, baru terpecah Daulah Fatimiyah itu di masa Adid Lidinillah. Al-Adid Lidinillah ini mempunyai anak dua, Nizar dan Musta'li. Jadi terpecah menjadi dua, Musta'liyah, Nizariyah. Nah, di sini melemahnya Daulah Fatimiyah karena terpecah menjadi dua. Kenapa kok bisa pecah? Karena di mereka itu pasti ada imam yang harus diangkat oleh bapaknya. Jadi Nizar itu yang diangkat oleh Al-Adid Lidinillah, Nizar karena lebih tua. Dan syarat pengangkatan imam itu harus yang lebih tua, begitu. Nah, setelah bapaknya meninggal, ternyata perdana menterinya itu berkhianat. Dia mengangkat Nizar adiknya yang waktu itu masih usia 12 tahun. Gitu. Karena mungkin ya takut perdana menterinya itu diganti oleh Nizar. Jadi dia mengangkat Musta'li. Iya. Akhirnya terpecah menjadi dua, Musta'liyah dan Nizariyah. Tapi yang kuat di sini adalah Musta'li. Karena perdana menterinya ada di Musta'li waktu itu. Walaupun Musta'li umurnya masih seumur jagung, 12 tahun. Musta'li ini umurnya pendek. Dia itu mati di 21 tahun, di usia 21 tahun. Punya anak ya bernama Ubed lagi. Itu Abu. Terus kemudian dibasmi Daulah Fatimiyah itu di era abad ke-6 Hijriah oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Apakah Musta'li itu dibunuh? Enggak. Musta'li itu doyan daging, sehingga penyakitnya banyak. Musta'li itu setelah Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Mesir, Musta'li itu tidak dibunuh karena dalam kondisi sakit. Ada yang bilang Musta'li itu minum racun. Ada yang bilang karena mati karena sakit, banyak penyakitnya, karena dia kalau makan daging luar biasa gitu. Akhirnya meninggallah Musta'li itu di Jumat kedua. Jumat pertama Salahuddin Al-Ayyubi itu dipaksa oleh pamannya Nuruddin Zanki itu untuk memutus khutbahnya Musta'li itu. Untuk memutus itunya apa khutbahnya. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi minta saran kepada para punggawanya. Akhirnya jangan. Baru Salahuddin Al-Ayyubi itu naik khutbah di Jumat kedua. Bahkan ada isu ya. Ada isu katanya Salahuddin itu menikah dengan saudara perempuannya, mbaknya Al-Adid Lidinillah. Al-Adid Lidinillah itu. Ada yang menikah karena cantik sekali katanya. Kalau kembali ke sejarah awal, bahwa Said itu bukan anaknya Husain bin Ahmad bin Ubaidillah. Ini saya banyak hafal sudah. Bin Maimun Al-Qaddah. Jadi Husain itu menikah dengan perempuan janda yang sangat cantik di Kufah, yang suaminya itu adalah Yahudi Haddad, mempunyai anak Said. Kemudian Husain itu menikah dengan ibunya Said dan sangat menyayangi. Said itu dianggap anaknya sendiri karena Husain itu memang tidak punya anak. Ini yang kemudian dirubah namanya menjadi Ubaidillah Al-Mahdi, si Said ini. Di sebagian riwayat ada yang bilang bahwa Ubaidillah Al-Mahdi itu adalah bin Muhammad Al-Habib, bin Ubaidillah bin Maimun Al-Qaddah. Ada yang bilang seperti itu. Ini hanya sebagian riwayat. Nanti kalau sudah bukunya jadi itu lengkap semua. Saya pastikan itu lengkap dan pembacanya. Itu bukunya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya? Sekarang saya masih buat kitab
biar ini menjadi internasional, saya buat bahasa Arab full dulu, baru nanti tinggal menyalin ke sebuah buku. Jadi pertamanya kitab, kemudian buku. Gitu. Baik, begini ya, nggak apa-apa ya kawan ya, kita coba menggali lah dikit-dikit trialnya aja. Berangkatnya Yai meneliti Ubaidillah bin Maimun ini itu atas dasar apa ya? Atas dasar apa penelitian Yai kepada Ubaidillah bin Maimun ini? Apakah masih ada ketersambungan dengan masalah nasab? Enggak, sebelumnya begini. Jadi dari 2014 ini saya sudah mulai curiga dengan klan Ba'anawi ini. Yang semakin ke sana semakin semenah-menah. Nah, ini klan ini dari mana, saya bilang gitu. Asalnya apa dan akidahnya apa? Kok ini semenah-menah? Padahal di dalam Islam semenah-menah itu tidak diperbolehkan. Kok mereka itu semenah-menah? Jangan-jangan ini bukan dari kelompok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari 2014 itu saya penasaran, tapi saya belum punya pintu masuk untuk masuk ke sana. Nah, akhirnya saya mengkaji sejarah, mulai dari saya banyak hafal sejarah Abdullah bin Sabah karena dari 2014 saya sudah mengkaji itu. Terjadinya kudeta Sayyidina Utsman. Jadi saya dulu masih ini, apakah ini keturunan Khawarij yang disampaikan oleh baginda Nabi, inna min di'di hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum. Apakah ini dari mereka? Terus saya menggali terus sampai 2019 puncak kejayaan gerakan Ba'anawi yang dipimpin oleh Rizik Syihab 212. Wah, ini kok semakin ke sana, saya bilang gitu. Ini gerakan agama untuk kepentingan politik. Ini sama persis dengan Syiah, Imamiyah. Wah, ini kok semakin ke sana, tapi saya kan masih belum punya pintu untuk masuk, masih belum ada adillah kalau mereka ini ke sana. Nah, sampailah di polemik nasab ini. Nah, di polemik nasab Kiai Imaduddin bersuara bahwa Ubaid itu adalah tokoh fiktif dan semua ke bawah itu adalah tokoh fiktif. Terus saya hanya menyayangkan hati kecil saya. Ini kalau difiktifkan dulu mereka anaknya siapa? Coba dong, saya mau mengkaji. Saya kaji dulu nasabnya itu. Apakah benar 100% itu adalah tokoh fiktif? Baik, yang pertama saya benarkan 100% kalau nasabnya itu cangkokan, palsu, tidak nyambung. Ini saya benarkan karena tidak ada petunjuk bahwa Ubaid itu adalah anaknya Ahmad bin Isa al-Abah. Nah, ini saya benarkan ke Imat 1000% bahkan. Ini memang benar. Terus tentang fiktif, ini kok saya masih penasaran gitu. Kan saya memang dari dulu kalau kalau mendapatkan, bahkan di pondok dulu kalau mendapatkan sebuah ibarah itu saya tidak akan pernah melepaskan ibarah itu kalau saya tidak tahu artinya. Bahkan dulu saya pernah ngaji Iqna, yang saya pegang itu syarah Bujairimi al-Khatib. Di syarahnya itu saya mendapatkan ibarah al-umum wal khusus min mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Ini apa, kata saya, pengertiannya kok al-umum wal khusus min mutlak, al-umum wal khusus min wajhin. Saya karena saya tidak pernah mengaji kitab antik waktu itu. Akhirnya saya tanya kepada putranya Bahmun, Gus Kamil almarhum rahmatullah alaih. Gus Kamil di sana di Sayyid Muhammad itu dipanggil Gus Majid. Gus, iki opo Gus tadi? Iki artinya opo iki? Oh, al khusus wal umum min wajhin, al khusus wal umum min mutlak. Akhirnya ditanya sama Gus Majid rahmatullah alaih. Itu pernah belajar matik? Belum. Oh, nggak kira paham. Wah, dasar, saya bilang gitu. Nggak kira paham, nggak langsung digitukan. Dasar, gitu. Jadi nggak dikasih tahu. Akhirnya saya panas dan penasaran ingin tahu ibarat al-khusus wal umum min mutlak, al-khusus wal umum min wajhin. Saya langsung belajar kitab mantik. Saya mulai dari kitab Al-Munawwarah.
Sulam Munawwarah. Ya, sorry, Sulam Munawwarah. Satu kali pelajaran saya tidak paham. Saya ulang lagi. Baru saya agak memahami kitab mantik itu setelah saya membeli kitab Dawabitul Ma'rifah karya Haben Nakah dan Raf'ul A'lam karya As-Singkiti. Dari dua kitab itu baru saya bisa merabah mantik itu, karena di situ berbasis jadwal. Nah, oke, ini mantik sudah saya tinggalkan. Nah, di 2019 ini penasaran saya semakin besar ya, sampai ya datang ke IMAT, terus saya akhirnya ini kok kalau difiktifkan, terus mereka anaknya siapa, kan sayang sekali. Nah, makanya saya sampaikan di podcast saya dengan Gus Fuad Player di channelnya beliau. Nah, saya ingin membantu Ba'alawi, ya, ingin membantu Ba'alawi untuk mencari bapaknya yang asli, kan gitu. Selalu saya di konten-konten saya ingin membantu Ba'alawi, iya, untuk selama 550 tahun. Ini yang pertama. Bantuan kedua. Bantuan kedua, agar Ba'alawi ini tidak terjerumus dalam baginda Nabi manidda'a ila wairi abihi wa huwa ya'lamu annahu wairu abihi fal jannatu ali haram. Al hadis au kama qala Rasulullah. Takut hadisnya tidak pas. Al hadis au kama qala Rasulullah. Jadi takut Ba'alawi terjerumus dalam neraka, saya bantu juga. Ini bapaknya jenengan yang asli. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membantu Ba'alawi, kalau memang benar mereka itu adalah putra Ubaidillah bin Maimun Al-Qadhi, ya jangan sombong-sombong mengaku Ahlul Bait. Sehingga orang lain dianggap di bawah kakinya semua. Jangan sombong-sombong. Ente bukan Ahlul Bait, ente anak cucunya Maimun Al-Qadhi. Ini loh, sebagai peringatan kepada ente-ente semua Ba'alawi. Tak gitu kan. Ini kan membantu agar Ba'alawi, klan Ba'alawi ini tidak sombong-sombong, kan gitu. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi tujuan saya hanya ingin membantu klan Ba'alawi yang merasa paling super, yang merasa paling absolut, yang merasa paling luar biasa karena mengaku keturunan Nabi. Barangkali nanti kalau kitab saya ini sudah jadi dan selesai, saya serahkan ke Ba'alawi dan saya serahkan kepada para kiai. Barangkali nanti Ba'alawi tobat dan tidak sombong lagi dan tidak semenak-menak lagi. Itu tujuan saya. Terhadap tentang yang apa disampaikan oleh pecinta tadi, Bang Pecinta, jangan nanti kalau ada yang menyanggah terus dianggap menyerang. Tidak. Mulai sekarang saya sama teman-teman itu ditanyakan, ditelepon, suruh menghadap ke sini ke situ. Tolong, saya masih belum menghadap sebelum kitab ini selesai. Setelah kitab ini selesai, tolong disanggah. Kalau saya salah, ya disalahkan. Di titik mana yang salah, di titik mana yang keliru. Saya manusia. Sejatinya manusia itu dasarnya adalah salah. Kullukum khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Itu katanya baginda Nabi. Kalau saya salah, ya disalahkan, tapi secara ilmiah. Jangan disalahkan, oh ente pemecah belah umat, oh ente misalnya tidak mencintai dzurriyyah. Tidak mencintai dzurriyyah yang mana? Iya. Kalau dzurriyyah yang asli saya cintai. Kalau dzurriyyah yang palsu ngapain? Mencintai dzurriyyah yang palsu, kan gitu. Iya.